Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, kita baru saja merayakan ini ya, Imlek ya. Ya, gongsi macai. Dokter Tres nih yang merayakan. Gongsi macai. Poni, Gongsi gongsi macai. macai. Ya Bapak dan Ibu FKS Family yang merayakan Imlek ya. Mudah-mudahan tahun ini semua kita dalam kondisi yang diberikan kesehatan ya. Semuanya aja deh ya, yang merayakan, yang tidak merayakan, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Pastinya Bapak dan Ibu tahu ya, kondisi COVID itu jumlahnya kian hari kian bertambah. Betul. Virus Omicron yang kemarin digadang-gadang katanya nggak terlalu parah gitu ya, hanya memang penyebarannya lebih banyak, lebih cepat. Ternyata kok beritanya juga sekarang ini bornya gitu, tempat perawatan meningkat ya. Wisma Atlet aja beberapa hari Full lalu lagi? Iya, beberapa hari lalu itu sudah mencapai 70-an. Iya, ada di dekat kita di sebelah sana. Ya, dan hampir rata juga di seluruh kota sih, Dokter Tes. Jadi yuk kita sama-sama vaksin. Kebetulan saya juga sudah booster vaksin ketiga. Lumayan, masih agak pegel nih sampai sekarang. Berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu. Oke. Hari Senin ya. Apa-apa, Tapi- selama seminggu ini harus Iya. stamina tetap Betul, baik betul. sehingga tidak gampang Iya, ketularan. betul ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih juga Dokter Tres. Waduh, sudah hadir dengan cantik sekali. Terima kasih. Ungu dan merah cocok. Iya. Sama hitam mesti di tengah. Iya. Oke, Dokter Tres sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf agak sedikit terlambat karena memang Dokter Tres juga karena Omikronnya juga naik, kasusnya COVID-nya naik. Jadi Dokter Tres ini juga kebagian sibuknya juga. Gitu Ya, ya, Dok, ya? kebetulan ada beberapa kawan saya, rekan saya dokter juga banyak yang terkena ya. Jadi kalau sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau menganggap Omikron itu enteng, saya tidak setuju. Iya. Ya, tetap kita harus hati-hati ya. Apapun variannya, karena gimana pun juga kita tidak pernah tahu kita ini Omikron atau varian yang lain. Iya. Karena saat ini Delta juga masih ada. Betul. Jadi kalau yang terkena COVID dalam waktu-waktu dekat ini dengan gejala ringan, syukurlah. Tapi banyak juga kasus yang lebih dalam sehingga dia harus dirawat di rumah sakit, tidak hanya bisa isoman. Ada beberapa yang masuk ICU juga, ada beberapa yang lewat juga. Jadi kita harus tetap hati-hati. Betul, setuju sekali. Ya, karena kemarin di rorotan, kalau di Jakarta itu rorotan ya, sama di Pondok Rangon. Tapi Pondok Rangon tuh udah dari yang kemarin-kemarin tuh, yang tahun lalu, yang bulan Juni itu udah habis tuh kapasitasnya ya Bapak dan Ibu. Kalau tahu daerah di Jakarta, daerah rorotan Jakarta Utara itu juga pekuburan itu udah lumayan banyak juga, Dok. Betul. Udah ya tertinggal hanya sedikit saja ya. Iya, jadi tetap hati-hati, Tetap jangan hati-hati. menganggap enteng. Ya, tetap jaga prokes ya Bapak dan Ibu. Oke, baik, tanggal 4 kemarin, tepatnya setiap tanggal 4 bulan Februari kita bukan merayakan ya, kita memperingati Hari Kanker ya. Nah, ini juga sebagai pengingat kita sih sebetulnya kalau hari-hari tersebut diperingati gitu, untuk ngingetin kita gitu ya, Dok ya. Karena sampai saat ini Bapak dan Ibu FKC Family, kanker itu belum ada obatnya ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita terheran-heran, dia nggak, orangnya sehat, orangnya ini olahraga makanya dijaga, tapi nggak taunya kena kanker ya. Meskipun memang kanker ini juga penyakit keturunan gitu ya, jadi genetik juga gitu loh. Kalau di keluarganya ada yang kanker, nah apalagi nih, berarti kita harus jaga pola makan kita, pola hidup kita ya. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita Dokter Tres, kita sapa dulu ya Bapak dan Ibu FKC Family yang sudah hadir. Ada siapa Pak Oni? Ada Bu Ami Sumarni Bu menyapa Ami. ini teman-teman dari Sulawesi banyak nih. Oke. Pak Rudi, Pak Bu Rudi, Haryani. Bu Haryani, Banyak. Pak Verna, ya dan lain-lain serta Banyak. para leader ya mungkin yang juga join pada siang hari ini. Bu Misna, Pak Andi Abang, Ibu Ayu, Pak Isra, Pak Angel, Pak siapa ya? Pak
Pak Jeffrey, Fernando. nah Pak Jeffrey, Bu Silvi, aduh mau keluar Pak Jeffrey tuh wajahnya aja gitu, tapi namanya kok nggak keluar gitu, tapi kebayang wajahnya gitu mau nih. Ya oke, semua aja deh ya, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Pokoknya di tahun macan air ya dok ya. Oh iya ya, saya Iya. malah nggak tahu macannya macan apa. Macan air itu katanya hokinya untuk tikus air. Oh Mbak tikus ya, oke. Yang benar-benar semuanya ya Semuanya bisa ikut hoki ya. Iya. Oke, baik. Ya, MKC Family, saya minta izin ya Dokter Tes untuk sedikit menyampaikan mengenai kanker ya. Nah, datanya yang terbaru ini Bapak dan Ibu sampai dengan tahun 2020 kemarin ya, survei data dari WHO itu jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Di tahun 2020 Indonesia sendiri terjadi 396.900 kasus ya, sekitar hampir 400 ya berarti ya, hampir 400.000 kasus, di mana dari jumlah tersebut yang meninggal itu sekitar 234.511. Dan sebenarnya sama aja dengan di seluruh dunia, datanya juga meningkat terus. Kalau di dunia itu kematiannya bisa mencapai sekitar 10 juta ya. Jadi di dunia itu penderitanya sudah 19,3 juta. Waduh, luar biasa ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu paling tinggi adalah payudara, kanker payudara Dr. Tris. Itu jumlahnya hampir mencapai 17% ya, jadi sekitar 65.858 kasus. Kemudian yang kedua serviks, wah ini cewek-cewek semua ya. Betul. Ya, nanti kita akan bahas ya, payudara, serviks, kemudian kanker paru. Nah, ini juga terkait dengan pola hidupnya orang kita juga nih yang banyak merokok ya dok ya. Sekarang juga rokok tidak hanya cowok-cowok, tetapi saya juga melihat Makin sekeliling, lama makin iya, wanita betul karena nggak tahu gaya hidup atau apa ya dok ya. Kalau pagi di bawah juga kita lihat banyak banget yang pada ngerokok ya pak ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke kantor gitu mereka pada kongko-kongko gitu pada ngerokok, dan itu pasti ada wanitanya. Kanker paru itu menduduki tempat ketiga, itu 8,8%, kemudian kanker hati 5,4%, dan terakhir adalah nasofaring. Nah ini nasofaring juga saya juga baca memang belakangan memang wah ini naik nih angkanya ya, itu sekitar 5% ya. Jadi FKC Family, kanker itu masih menjadi penyebab kematian juga ya, meskipun tidak termasuk di dalam 5 besar, tetapi ya tinggi juga angka kematian yang disebabkan karena kanker ya. Nah kita akan ulas mengenai masalah kanker siang hari ini, jenis-jenis kanker. Nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Dr. Tricia, silahkan chat dari sekarang juga nggak apa-apa. Sudah ada. Kita dibantu sama Sudah ada kita ya dibantu Mbak sama ya. Odi. Oke, jadi sebelum Dr. Tricia menjelaskan, kita jawab dulu aja. Oke, saya mau tanya dulu Dr. Tris, boleh dijelaskan dulu sebetulnya, meskipun kita udah paham, udah tahu beberapa Bapak Ibu member FKC juga udah tahu kanker itu apa, mungkin boleh diulas Ya, lagi. bukan kantong kering lah ya Mbak ya. Oke. Apa Odi itu? Sebenarnya selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga semuanya sehat. Ya hari ini kita memperingati, dalam rangka memperingati Hari Kanker Dunia, kita akan membahas apa itu kanker. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan yang berlebihan dari sesuatu sel yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi pertumbuhan yang berlebihan yang tidak diinginkan, sehingga dia bukannya menyebabkan sesuatu yang baik, tapi menyebabkan sesuatu yang negatif. Nah, pada saat ini sebenarnya penyebab utama kanker sampai sekarang belum bisa diketahui secara pasti. Sehingga pengobatannya sampai sekarang pun yang total bisa menyembuhkan saat ini juga belum ditemukan. Yang ada hanya pengobatan-pengobatan yang misalnya untuk memperingan, dan pada stadium-stadium awal itu bisa memang menghambat atau menghentikan terjadinya pertumbuhan dari penyakit tersebut. Jadi sekali lagi, kanker adalah pertumbuhan dari sel yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Nah, biasanya kanker itu bisa menyerang seperti tadi yang Mbak Rini sudah katakan, menyerang hampir semua organ tubuh kita, dari atas sampai ke bawah ya. Jadi dari otak,
ya sampai ke tulang itu juga bisa terkena dari kanker. Tapi seperti yang kita ketahui, yang paling sering kita dengar yaitu kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kanker hati, kanker prostat, ya, terus nasofaring, nasofaring, ya, nasofaring itu adalah pada pusat pernafasan, jadi pernafasan bagian atas menelan gitu ya. Terus ada kanker lidah, ada kanker kulit dan sebagainya. Jadi semua organ sebenarnya bisa terserang kanker. Bahkan darah juga ya, Ya, Dok, betul ya, sampai ke darah. Makanya dia bisa menyerang pada semua sel pada tubuh kita. Nah, tadi seperti Mbak Reni sudah singgung, biasanya faktor risiko itu adalah nomor satu, memang kanker itu secara genetik menurunkan. Tapi tidak semua, misalnya kita mempunyai orang tua yang menderita CA atau kanker, kemudian kita sudah 100% pasti akan mengalami gen itu. Tidak harus, tapi apakah Anda mempunyai faktor supaya bisa terjadinya? Iya, betul. Tapi faktor kedua yang sebenarnya bisa dihindarin itu adalah faktor pola hidup. Nah, pola hidup itu kembali lagi semua penyakit dan sebagainya itu kembali lagi ke pola hidup. Pola hidup mana yang bisa menyebabkan kanker? Yaitu pola hidup yang memang antara lain banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang diproses, processing food, ya, makanan yang diawetkan, kemudian banyak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obatan yang berlebihan, ya, kemudian banyak terpapar, yang paling banyak adalah terpapar dari radikal bebas atau radiasi. Terus kemudian orang-orang yang bekerja pada bahan-bahan kimia atau menghirup banyak-banyak zat kimia, termasuk juga tidak hanya di perusahaan kimia, tapi misalnya banyak menghirup CO2 atau bekerja pada tempat-tempat yang memang mengeluarkan limbah. Iya, betul. Itu antara lain. Tapi ya dari makanan-makanan, ya, zaman sekarang banyak makanan-makanan yang diwarnai, yaitu makanan yang berproses, kemudian indah rupanya tapi kita tidak tahu apa kandungannya, ya. Kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran yang indah rupanya tapi ternyata itu semprotan. Itu juga bisa memicu terjadinya kanker pada tubuh kita. Nah, kanker itu kadang-kadang ketahuan, kadang-kadang tidak ketahuan. Jadi banyak orang yang mengalami kanker. Jadi kanker itu ada stadiumnya. Dari stadium 1A sampai stadium terminal, stadium 4. Ya, jadi banyak orang yang menderita kanker itu tidak ketahuan. Tahu-tahu dia ketahuan sudah stadium lanjut, akhir, ya. stadium lanjut, ya. Kenapa? Karena tidak semua kanker itu kelihatan. Betul. Ya. Nah, antara lain kanker yang kelihatan misalnya adalah kanker yang ada benjolannya, ada tumornya. Jadi semua tumor itu semua benjolan kita katakan sebagai tumor. Tapi apakah tumor itu ganas atau jinak itu harus diperiksa secara biopsi atau diambil jaringan dibiarkan. Tapi tidak semua kanker itu tampak. Seperti kanker liver, kanker prostat, secara badan dia tidak kelihatan, nggak ada di liver, di luar. Misalnya kanker liver, terus di luar di bagian perut bagian bawah kanannya itu ada benjolan, belum tentu. Enggak, ya? Bisa terdeteksi antara lain dari selain gejala-gejala pada pemeriksaan, malah hatinya itu mengeras. Nah, antara lain kalau kanker liver itu dia mengalami satu periode dulu, biasanya yaitu dari sirosis dulu, pengerasan hati, kemudian menjadi hepatoma. Nah, seperti yang tadi Mbak Reni sudah sebutkan, kanker yang paling sering dijumpain yaitu terutama pada wanita, ya, yaitu kanker serviks dan kanker payudara. Nah, sebenarnya dua hal ini kita bisa cegah atau kita bisa tanggulangi sedini mungkin. Cuman orang jarang untuk mau, ya. Kalau payudara kita harus memeriksakan mamografi atau ultrasonografi untuk mame atau payudara secara teratur, reguler,
paling lambat 2 tahun sekali, tapi kalau bisa 1 tahun sekali pada orang-orang yang mempunyai risiko. Antara lain misalnya ada keturunan, ya. Kemudian ada ditemukannya FAM atau fibroadenoma mamai. Sering kan benjolan di kelenjar susu, dan ternyata itu adalah termasuk tumor, tapi tumor jinak. Tapi kalau itu diamkan, itu bisa menjadikan cikal bakal terjadinya CA payudara. Ya. Nah, biasanya kalau CA payudara itu deteksi paling gampangnya yaitu pada saat mandi atau apa, wanita itu pas sabunan atau apa teraba adanya benjolan. Itu harus hati-hati, jangan menganggap enteng. Ya, jangan cepat-cepatlah ke dokter. Nah, CA cervix itu juga banyak ditemukan. Tapi pada saat ini sedang diupayakan terjadi untuk mengurangi risiko, yaitu dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi untuk CA cervix, dan itu diberikan sejak anak-anak mulai menstruasi, yaitu usia dari 9 tahun sekarang sudah diberikan vaksinasi supaya untuk mengurangi faktor risiko itu. Walaupun setelah divaksinasi tetap masih ada, tapi dengan harapan dengan divaksinasinya itu mengurangi risiko terjadinya CA cervix. Terus juga dari misalnya CA cervix bisa terjadi pada orang-orang dengan hubungan seks bebas, dengan seks yang tidak tidak diproteksi, bergonta-ganti pasangan, atau misalnya dengan keluhan-keluhan misalnya pada saat berhubungan keluar darah atau nyeri, terus menganggap oh itu hal biasa dan sebagainya, padahal itu adalah tanda-tanda adanya kelainan di saluran jadi adnexa itu adalah saluran reproduksi wanita, ya, termasuk cervix adalah jalan lahir, itu adalah termasuk ke dalam saluran atau organ-organ reproduksi wanita. Kemudian pada pria itu adanya kanker prostat. Itu biasanya adanya hipertrofi prostat atau BPH, benign hypertrophy prostat, yang didiamkan lama-lama terjadinya kanker. Itu juga biasanya orang-orang menyepelekan, ya. Kemudian kalau nasofaring memberi kesempatan Dokter Tris untuk bernafas dan bernafas, ya. Oke. Wah, tadi kita baru bahas 3 ya. Ada kanker payudara, ada kanker serviks, leher rahim, ya. Kemudian ada kanker prostat. Memang banyak banget ya, FKC Family jenisnya tuh banyak banget. Nanti kita akan lanjut lagi. Tadi Dokter T sudah sempat bocorkan mau mengarah ke nasofaring, ya. Tapi kita tanya dulu, Pak Oni, tadi sudah ada yang masuk, mungkin pertanyaannya sudah bisa dijawab sama Dokter Tris. Oke. Dari Pak Rudi. Rudi. Pak Rudi di Palembang, ya? Kurang tahu ini. Dok, saya mau tanya, apakah kelenjar getah bening itu bisa jadi kanker kalau sudah dioperasi? Nah, ini juga tadi kita sempat ya, belum disebutkan, ya. Nah, lanjut, berarti kanker kelenjar getah bening. Silakan, Dokter. Iya. Sekali lagi, termasuk kelenjar getah bening itu bisa menjadikan CA. Nah, yang Bapak Rudi maksud mungkin karena sudah diambil, apakah bisa menjadikan CA? Biasanya kelenjar getah bening yang diambil adalah sudah mengarah ke CA. Kalau tidak, dia tidak akan diambil. Ya, karena kita mempunyai getah bening, kelenjar getah bening itu jutaan di dalam seluruh tubuh. Betul. Nah, kalau tapi ada sorry, Dok, kelenjar getah bening itu biasanya adanya di mana sih? Kok di semuanya, semua orang biasanya di sini, ya? Ya, betul, di sini, di semuanya, di ketiak, di selangkangan itu semua kita ada kelenjar getah beningnya, yang kalau secara anatomi gambarnya terus ada jerendul-jerendulnya gitu, ya. Biasanya kalau sudah diangkat, Pak, itu biasanya ada indikasi ada keganasan. Nah, kelenjar getah bening karena dia itu berdasarkan ada di seluruh tubuh seperti pembuluh darah saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau adanya CA atau keganasan pada kelenjar getah bening itu cepat merambatnya. Nah, biasanya kalau diangkat pada stadium awal itu akan dilakukan tindakan selanjutnya, Pak Rudi. Misalnya dilakukan kemoterapi atau radiasi. Nanti akan sama dokter tersebut akan dicek, ya, dokter spesialisnya
apakah ada metastase atau penjalaran penyebaran sekitarnya. Kalau dianggap tidak ada, biasanya sudah aman. Tapi bukan berarti seumur hidup dia aman. Buat orang-orang dengan adanya keganasan atau adanya CA yang sudah terobati, dalam arti sudah dilakukan kemo, radiasi, itu juga harus tetap secara reguler atau rutin 1 tahun sekali itu memeriksakan. Dikhawatirkan apakah ada pertumbuhan lagi atau tidak. Kalau tidak ya syukur. Tapi kalau ada akan dilakukan terapi lagi yang seperti yang awalnya. Jadi kalau pertanyaan Pak Rudi apakah bisa menjadikan CA, saya rasa itu sudah CA. Sudah CA, betul. Tapi belum tentu menjadikan penjalaran seluruh tubuh. Nah, kalau udah diangkat dengan harapan itu diangkat supaya biangnya itu tidak menyebar lagi. Oke, tapi kalau misalnya diangkat itu apakah itu memang sudah stadium akhir atau tidak? Oh enggak harus ya dok justru, ya? Justru kalau stadium akhir biasanya tidak. Kalau stadium akhir, kalau kelenjar getah bening itu biasanya sudah menyebar. Susah ngangkatnya, nggak tahu ada di mana. Jadi biasanya kalau dilihat lokalnya, terus dilihat hanya satu benjolan, terus satu kelenjar, itu cepat-cepat diangkat. Kemudian cepat-cepat sekitarnya itu di kemo, di radiasi supaya dimatiin supaya dia tidak bisa menjalar lagi. Kalaupun ada yang sudah ini berarti cepat-cepat langsung dimatikan seperti gitu ya. Ibaratnya tanaman benalu itu. Iya betul. Ya kalau sudah ada cepat diambil supaya dia nggak merambat kemana-mana. Itu kalau kelenjar getah bening. Itu adalah kelenjar yang cepat sekali menjalar dan itu biasanya kalau ada CA memang kalau ketahuannya cepat syukur, tapi kalau ketahuannya agak lambat itu agak sulit memang. Biasanya sudah sangat cepat untuk menjadikan seseorang menjadi stadium akhir. Oke. Ya, Pak Rudi, mudah-mudahan terjawab ya, jelas sekali. Berarti memang kemungkinan besar memang sudah kanker gitu ya, makanya dokter memutuskan untuk mengangkat gitu ya dok ya. Cuman mungkin baru stadiumnya itu masih 1A atau 1B gitu ya, masih lokal, belum yang dia menyebar. Dan stadium itu akan bisa dideteksi dengan macam-macam pemeriksaan. Dan itu tidak bisa hanya ke dokter umum, itu hanya harus ke spesialis onkologi. Nanti akan diperiksa macam-macam ya untuk mengetahui apakah ada penjalaran atau enggak di USG, di CT scan dan sebagainya. Oke, baik, mudah-mudahan saya juga baru paham banget nih dokter Tes untuk si getah bening ini. Saya pikir memang kalau udah stadium akhir baru diangkat ternyata dari awal gitu ya. Oke, baik. Pak Oni ada lagi pertanyaan kah Pak? Tidak. Belum ada. Oke, saya mau tanya dulu sebelum dokter Tres lanjut ke kanker yang lainnya ya. Untuk pemeriksaan kanker sendiri, untuk kanker misalnya kanker payudara, kanker dan bla bla bla, itu apakah sebenarnya sama? Misalnya biopsi, kemudian kultur jaringan atau dan lain-lain lah. Oke. Bila sudah mendapatkan sesuatu benjolan, itu dengan biopsi atau kultur. Tapi kalau belum, ada misalnya ada risiko keturunan dan kita agak khawatir, kita bisa memeriksakan dengan namanya tumor marker. Itu di laboratorium ada macam-macam, antara lain CEA itu untuk payudara, pemeriksaan CA25 kalau nggak salah. Terus PSA itu untuk prostat. Ada beberapa yang marker-marker untuk mengetahui apakah kita di luar range normal atau tidak. Kalau di luar range normal berarti mesti lebih hati-hati. Tapi itu lumayan mahal pemeriksaannya. Jadi biasanya nggak akan diperiksakan dari ujung rambut sampai kaki ya, apakah saya ada CA atau apa. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang saking ketakutannya bisa beberapa tahun sekali untuk memeriksakan gitu. Tapi biasanya orang nggak akan aware sama kanker karena sekali lagi tidak ada gejalanya. Tahu-tahu nanti ketularan. Contohnya yang banyak sekarang ditemukan, mungkin yang tadi Mbak Reni juga sudah sebutkan paru-paru. Walaupun dia masih di bawah kanker serviks, tapi dengan sekarang jumlahnya jumlah insiden yang terjadi, ternyata kanker paru itu makin lama makin meningkat jumlahnya. Dan tidak hanya pada laki-laki,
juga pada perempuan. Pada perempuan. Tidak hanya pada perokok, Mm-mm. juga pada orang tidak perokok. Betul. Nah, itu menjadikan suatu pertanyaan. Lah ya percuma kan dok, orang yang merokok juga CA paru, orang yang merokok malah nggak CA paru. Nah biasanya orang-orang dengan CA paru ini satu genetik, nomor dua itu dia pasti sering terpapar. Ya misalnya adanya passive smoker di sekitar lingkungannya yang mungkin tidak sadar orang tuanya, suaminya, kakaknya, omnya dan sebagainya. Ya dan CA paru itu sekali lagi tidak ada gejalanya yang Spesifik banget gitu ya. Kadang-kadang misalnya hanya dengan batuk ringan, tidak sembuh-sembuh, dikiranya alergi dan sebagainya. Setelah diperiksa ternyata CA. Nah, antara lain yang harus diwaspadai selain tadi benjolan, yang benjolan itu tidak selalu kelihatan, juga dari berat badan. Bila seseorang mengalami penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab, ya tanpa sebab, terus adanya tidak nafsu makan juga tanpa sebab, itu kita harus telusurin. Ya apakah ada kelainan, terutama apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan di badan kita. Jadi berat badan juga bukan karena waduh senang turun dan sebagainya, padahal nggak diet loh segala macam. Nah terus kalau badan kita merasa kok kita nggak fit terus, ya kita harus waspada. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan sebelum dokter lanjutkan. Ada pertanyaan nggak Pak Oni? Ada 3. Oh ada 3 ya, sudah kita jawab dulu pertanyaan yang masuk deh. Oke, dari siapa Pak Oni? Yang Bu Andi Anggraini dari Facebook ya. Oke. Mau bertanya Bu Dokter, tapi ini berkaitan sama produk. Pasien penderita prostat itu komplikasi diabetes. Mengapa saat konsumsi produk kita FGC paket esensial dan paket diabetes, reaksinya selalu ingin buang air terlalu sering, bahkan terlalu keseringan? Apakah penyebabnya? Mohon informasinya. Oke, itu nanti ini belakangan ya. Ini nanti ya. Ya. Oke, yang lain dulu. Yang Pak Oni. kedua, Bu Anita Ibrahim. Ya. Siang dokter, saya mau tanya apakah penyakit lupus bisa disembuhkan dengan produk FGC? Mohon penjelasannya. Oke, nanti dulu. Ada Nanti lagi. dulu, satu lagi. Yang dari Instagram, kalau kanker payudara yang ganas, dokter bagaimana, apa solusinya yang terbaik? Oke, yang saya jawab yang terakhir dulu ya. Betul. Ya. Kalau sudah dikategorikan kepada ganas, biasanya dokter akan menganjurkan untuk diangkat. Kenapa? Karena supaya dia tidak menjadikan sesuatu yang tidak baik buat sekitarnya. Contohnya metastase atau penjalaran buat sekitarnya. Biasanya pada payudara yang sudah stadium 3 gitu ya, walaupun 3A, 3B biasanya akan dianjurkan untuk dilihat apakah tumornya itu besar atau tidak. Biasanya akan dilakukan mastektomi atau pengangkatan payudara. Ya, pengangkatan payudara juga ada yang sistem yang putingnya ditinggal, ada yang totally diangkat. Harus dilihat dari letaknya dan kira-kira itu ada metastase apa tidak, terus ada faktor pemberat atau tidak, antara lain dari usia, dari keturunan, apakah ada diabetes atau tidak dan sebagainya. Karena pada orang-orang dengan diabetes dengan adanya CA itu akan menjalar lebih cepat. Ya, jadi orang-orang diabetes itu memang punya kekurangan karena dia nutrisi untuk seluruh tubuhnya itu kadang-kadang tidak bisa diserap secara baik ya. Jadi biasanya kalau sudah stadium lanjut, jadi ibu pasti sudah tahu biasanya kalau stadium lanjut itu biasanya ada tumor yang sudah pecah atau keluarnya darah dari puting, Betul, ya, betul. Atau ada seperti abses luka yang dari kecil lama-lama bisa jadi besar, kemudian tidak sembuh-sembuh. Sampai sini ada dok. Betul. Orang tua teman payudara terus kesini jadi busuk juga. Ya betul, Gitu. itu namanya sudah gangren dan sudah ini biasanya itu juga penyebarannya itu sudah lanjut sekali. Biasanya kalau udah seperti itu tuh udah mutlak harus diangkat, dan sudah diangkat pun harus kemo, radiasi dan sebagainya. Ya. Akhirnya sih kemarin itu meninggal karena Betul. nggak mau di Dan itu. sekali lagi sebenarnya seperti tadi nomor 1 payudara itu peringkat CA yang kalau datanya Mbak Reni adalah yang meninggal yang terbanyak.
Iya. Ya, sebenarnya tidak semua CA payudara itu berakibat fatal meninggal. Kalau CA Ini payudara, jumlah, Dok. oh jumlah ya, bukannya oke meninggal. oke, ya Ini betul. jumlah. Karena sebenarnya kalau yang meninggal cepat itu adalah CA paru dan CA kelenjar getah bening. Kalau payudara pada saat awal-awal diketahui itu bisa sembuh. Ya, bisa sembuh itu dalam arti misalnya sejelek-jeleknya diangkat pun dia lifetime maksudnya umurnya itu masih panjang gitu. Jadi masih bukannya dalam hitungan bulan atau apa didiagnosa umurnya tinggal berapa bulan dan sebagainya, dia masih bisa punya cucu, ngalamin cucunya menikah dan sebagainya. Jadi panjang umur ya. Jadi itu akan bisa di-stop ya. Betul. Jadi biasanya kalau ada stadium lanjut itu biasanya diangkat. Ya. Untuk pertanyaan kedua, karena di luar dari itu nanti ya sebentar ya belakangan kalau ada waktu. Kalau ada waktu, ya betul. Yang kita lanjut dulu nanti ke itu nanti karena prostat ada deh. ya karena Prostat itu tadi sudah ya. Yang komplikasi. Komplikasi. Biasanya begini Bu, saya nggak bahas tentang produk dulu, saya bahas antara diabetes dengan prostat. Diabetes dan prostat itu adalah dua penyakit yang berlainan. Mungkin kebetulan orang tersebut menderita penyakit diabetes dan kemudian mengalami CA prostat, sehingga CA prostatnya itu terberatin dari penyakit diabetesnya. Ya. Nah, diabetes memang gejalanya adalah poliuri, polidipsi, polifagi, yang itu adalah kencing terus, lapar terus, dan haus terus. Jadi memang orangnya jadi kencing-kencing terus. Biasanya kalau masih kencing-kencing terus artinya gula darahnya belum dapat dikontrol dengan batas yang kita inginkan atau batas yang walaupun dengan obat itu belum mencapai yang baik. Sebenarnya CA prostat itu tidak harus kencing-kencing terus gejalanya. CA prostat itu malah adanya pembesaran prostat yang menjadikan keganasan. Gejalanya malah kalau mau kencing itu kadang-kadang mampet. Jadi orang yang kepingin kencing keluarnya sedikit tapi masih di dalam banyak. Nanti kencing. Nah, kalau hipertrofi prostat biasa itu tidak kencing tapi kecil-kecil sedikit-sedikit nggak tuntas. Kalau CA prostat biasanya kencingnya disertai dengan darah. Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi saya rasa Bu bukan ada kaitannya dengan produk apalagi atau dengan makanan, tapi karena diabetesnya belum terkontrol. Ya, jadi yang harus diobatin dua-duanya, tapi terutama adalah diabetesnya harus dalam kontrol dokter. Jadi dia harus teratur dengan obat-obatan sehingga gula darahnya sedapat mungkin mencapai tingkat normal sehingga tidak memberatkan penyakit lain. Iya, betul, setuju. Karena diabetes itu komplikasinya banyak banget betul, gitu ya, kayak kemana-mana gitu. Jadi betul. memang kalau kasusnya seperti ini, benar-benar itu kadar gulanya benar-benar harus dipantau tuh. Betul. Ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu Dr. Grace, Ya. masih ada sedikit. Oh, sudah habis waktunya ya Pak Oni ya? Hampir habis ya? Hampir habis ya? Oke. Saya sedikit untuk ini. Jadi sekali lagi karena berhubungan dengan pola hidup, sekali lagi pilihlah makanan-makanan yang jangan menimbulkan karsinogenik. Betul. Antara makanan-makanan yang tadi disebutkan juga makanan-makanan yang misalnya terlalu dibakar, kemudian arang-arangnya dimakan. Nah, hiduplah sehat ya, cukup istirahat, hindarin stres ya, cukup olahraga, tidur teratur, pilihlah makanan yang berkualitas ya, makanan segar, makanan yang jangan dianget-angetin, dan tambahkanlah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan. Dan terus terang kalau yang berhubungan dengan kanker, pilihlah suplemen yang mengandung antioksidan. Seperti kita ketahui, antioksidan itu adalah penangkal dari radikal bebas, dan radikal bebas adalah sumber utama antara lain selain keturunan yang menyebabkan terjadinya kanker hati. Betul. Nah, kebetulan karena FKC, Mbak Reni sudah majang. Ini ya. saya yang ngomong Ya, sekalian silakan, boleh ini. biar cepat. Betul. Oke, betul. jadi karena kita ini anggota FKC Family, produk yang berhubungan dengan CA yang cocok adalah yang 3 kelihatan Pak Oni, yaitu Tridans seperti kita ketahui,
itu adalah sumber antioksidan. Ini mutlak, ini benar-benar antioksidan, tidak ada lain-lainnya. Jadi ada triple antioksidan, ya makanya Tridans. Konsumsi, kalau Anda akan konsumsi ini yang paling cocok. Yang nomor 2 adalah Ingenium, itu adalah multivitamin. Seperti kalau ingin ikutin acara yang sebelumnya, multivitamin itu kita perlukan dalam keseharian kita, sehat maupun sakit, ya. Jadi konsumsilah ini selagi kita sehat. Kalau kita sakit bisa untuk membantu, ya, tapi konsumsilah lagi sehat, karena terutama yang di tengah ini adalah sebenarnya makanan yang atau suplemen yang bisa kita konsumsi dalam keseharian kita, dalam kesehatan kita, dalam ketidakenakan kita, ya, karena dia mengandung vitamin A sampai Z, kemudian ada yang mikronutrien, ya, ada mineralnya juga. Nah, ada beberapa zat yang ada mengandung antioksidan, antara lain lycopene, lutein, klorofil, ya, itu ada pada Ingenium. Kemudian yang produk ketiga seperti tadi ada kanker hati, liver adalah hati. Ini juga mengandung antioksidan di dalamnya. Jadi 3 produk ini yang cocok buat orang-orang dengan risiko terjadinya kanker, orang-orang dengan waspada kanker, yang sehat tapi yang takut terjadinya kanker. Dan bila menderita kanker, Anda akan menganjurkan boleh, karena ini akan menambahkan kekurangan makanan kita. Jadi suplemen, jadi menambahkan kekurangan makanan kita sehari-hari supaya lebih sempurna. Oke, singkat, padat, dan pastinya Bapak dan Ibu sudah lebih yakin lagi dengan produk-produk kita. Paket Vital ini bisa dikonsumsi untuk siapapun, ya, terutama untuk Anda yang mungkin, aduh, orang tua saya kayaknya ada punya kanker gitu ya, oh nenek saya ada, oh bude saya gitu, karena saya punya teman juga seperti itu, jadi ibunya punya kanker, budenya juga punya kanker, beliaunya sendiri yang juga masih sehat, ya, iya, terutama yang masih sehat, yang mempunyai genetik kurang baik, warisan yang kurang baik, ya, jagalah sejak dini. Terutama nomor 1 adalah pola hidup sehat, ya, istirahat, minum air putih, ya, terus hindarin stres, pilihlah makanan yang sehat, segar, dan tambah suplemen itu jangan sembarangan, pilihlah yang sesuai kebutuhan Anda. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah di akhir, ya, karena biasanya nanti akan mati sendiri, ya, kalau Instagram dia waktunya cuma 1 jam saja. Terima kasih sekali lagi Dr. Tre sudah berbagi ilmu di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu FKC Family semakin sehat, semakin menyadari pentingnya kita menjaga kesehatan. Jadi jangan tunggu sakit. Oke, mungkin minggu depan masih ada hubungan dengan kanker kan ya Mbak ya? Minggu depan kita agak berbeda sedikit, karena ini untuk bulan ini dan bulan terus-terusnya ini sebenarnya masukan dari Bapak dan Ibu. Kemarin ada acara yang leader ya Pak ya, ada Diamond Gathering itu, jadi mereka ada masukan untuk kita Dr. Trace untuk acara ini karena diminati sekali, jadi minta ini. Nah, ini sudah saya sesuaikan. Saya pikir sebulan, jadi ya, tadinya boleh dilanjut. Iya, tadinya memang kan kita seperti itu, tapi ternyata ada permintaan dari Bapak dan Ibu para Diamond. Jadi kita ikuti permintaan Bapak dan Ibu, ya. Bulan depan, minggu depan saya lupa temanya apa, tapi yang jelas itu masukan dari Bapak dan Ibu, ya, pada saat Diamond Gathering kemarin. Jadi nanti saya sudah melis apa-apa saja yang akan kita sampaikan, ya. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini jumpa kita. Tetap sehat, protokol kesehatannya dijalankan dengan ketat. Yang belum vaksin, ayo vaksin, ya. Yang mau booster silahkan. Lebih bagus lagi kalau Anda sudah dapat tiketnya untuk booster, ya. Terima kasih Pak Oni yang sudah mendampingi. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak Oni, ya. Sehat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Dr. Trace, ya. Bapak dan Ibu, sampai di sini jumpa kita. Salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.